Oke, ini jadi pertanyaan banyak orang ya, apalagi pemula yang kalau misalnya mau jualan produk digital, dia akan ngomong kayak, tapi saya nggak punya skill. Kalaupun saya punya, saya nggak expert untuk ngajarin itu ke orang. Karena kita tahu produk digital mostly adalah produk edukasi. Jadi orang banyak jiper, merasa kayak dirinya belum pantas untuk ngajarin orang. Padahal, kalau misalnya kita ngajarin orang, kita nggak perlu jadi expert. Ini aku punya beberapa alasan kenapa kita itu nggak perlu jadi expert untuk bisa ngajarin ke orang. Pertama adalah, kalau kita expert, anggaplah kita expert banget, kita tuh pasti akan ada di level yang kita nggak mau ngajarin orang sebenarnya. Karena ngajarin pemula tuh levelnya jauh banget. Kalau kita makin jago di bidang tertentu, kita akan makin males untuk ngajarin orang yang sangat bawah banget, yang belum ngerti apa-apa, itu males banget rasanya. Jadi, kalaupun kamu nungguin untuk sampai expert banget, suatu saat kamu akan males untuk ngajarin orang. Dan kedua adalah, ini masih nomor pertama. Kalau misalnya kamu udah expert, bahasamu udah tinggi di bidang tersebut, akan susah untuk ngajarin orang itu juga untuk ngerti bahasa yang kita gunain. Karena capek banget untuk ngejelasin kayak anak TK yang kayak gini. Itu terlalu capek banget. Karena aku juga udah di posisi itu ya, bukannya sombong, tapi aku juga udah mulai ngerasain dimana kalau udah ngajarin ke yang masih gaptek banget, susah dan capek, melelahkan sekali gitu. Pertanyaannya berulang seperti anak TK atau anak SD yang bener-bener polos banget di bidang yang kita ajarin. Jadi pertama, kita nggak perlu untuk jadi expert karena levelnya nanti akan terlalu jauh gapnya. Kedua adalah, kalau kita mau mengajar, itu sebenarnya nggak perlu jadi expert karena masing-masing bidang kita punya behavior market yang berbeda. Contohnya adalah, kalau misalnya kalian ada di niche atau topik yang berbau ada uangnya, misalnya kayak bisnis online itu kan banyak lagi tuh, ada misalnya jualan di Shopee, Tokopedia, ada dropshipping, ada reseller, ada apapun itu. Terus juga kalau misalnya kita ngajarin trading, juga banyak kan, bisa di gold, bisa di forex, kripto, saham, dan lain-lainnya. Investasi juga sama. Nah, itu semua adalah yang berbau keuangan, ada duitnya. Beda dengan bidang yang misalnya adalah tentang tanaman, yang kalau misalnya kita ngajarin orang tanaman, ya kredibilitas kita cuman ada di tanaman doang. Kalau misalnya kita ngajarin tadi yang ada uang-uangnya, maka kredibilitas kita atau tingkat jagonya kita itu akan diukur dari uang kita tuh berapa. Kalau misalnya kita ngajarin bisnis online, maka juga akan diukur emang lu dapat duit sebulan berapa dari bisnis yang lu lakuin itu, dari dropship itu, dari reseller itu. Kalau misalnya kita ngajarin trading, kita juga akan ditanya emang duit lu kalau trading berapa nominalnya. Kalau investasi juga sama, portonya berapa besar, kayak gitu. Jadi di masing-masing bidang itu ada sifatnya kayak persepsi kredibilitas masing-masing yang kita punya berbeda-beda karena kita beda bidang. Kayak waktu itu kita pernah ada member yang dia itu ngajarinnya melukis. Ya untuk dia bisa cukup untuk ngajarin orang, ya dia cukup untuk bisa ngelukis aja, nggak perlu punya banyak duit kan. Nah, kita itu di masing-masing bidang, kita punya kayak persepsi kredibilitas apa yang harus kita bangun biar orang tuh percaya. Karena kuncinya sebenarnya bukan ada di flexingnya. Kuncinya itu juga bukan ada di kita punya duit banyak atau kita punya lukisan yang bagus, bukan itu. Tapi kuncinya adalah gimana cara bikin orang percaya bahwa kita tuh capable atau punya kapabilitas untuk kita bisa ngajarin mereka. Mereka tuh harus percaya, tapi mereka itu percaya kalau dikasih lihat apa. Nah, itulah disebut dengan konten. Makanya konten itu tempat kita ngasih orang sesuatu, ngasih lihat orang sesuatu. Jadi kalau misalnya kita mau ngajarin yang bisnis online kayak tadi, ya kita harus tampilin bahwa ya ini aku punya duit segini per bulannya dari bisnis yang aku lakuin. Itu ditampilin di konten kan. Nah, setiap bidang kita itu kan beda-beda kredibilitasnya. Kalau misalnya kalian ada di bidang tanaman, ya tunjukin aja kalian punya tanaman. Walaupun mungkin secara ekonomi kalian ya nggak tinggi-tinggi amat misalnya, tapi kalian punya tanaman yang bisa dirawat atau mungkin hidroponik, kalian ngerti soal itu, kan itu udah cukup gitu loh. Terus misalnya ya tadi lukisan juga. Lukisan itu kan banyak stylenya. Ada yang realism, ada yang loose painting, ada macam-macam. Itu kan nggak mesti semuanya. Kalau misalnya mau ngajarin yang loose painting, ya udah kamu buktiin kamu bisa loose painting, habis itu udah tinggal ajarin. Nggak perlu kredibilitas yang gimana-gimana. Dan pun itu juga sebenarnya nanti ada lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita merasa kayak kita harus flexingin sesuatu, misalnya gini, kita ada di niche yang tadi uang juga misalnya, ngomongin soal saham gitu. Kan secara umum kita harus nampilin kayak porto kita tuh udah berapa sih di saham itu untuk numbuhin kredibilitas kita kan. Tapi bisa aja strateginya tuh gini. Kalau misalnya porto kita masih kecil tapi pengen jualan yang di bidang saham, kita jangan ngajarin orang tentang sahamnya, jangan ngajarin tentang tradingnya atau investasinya.
kita ngajarin gimana caranya misalnya screening saham yang potensial. Kayak gitu aja. Tapi kita nggak ngajarin kayak yang advance banget untuk orang bisa investasi di sana. Yang penting kita ngajarin aja, ini misalnya templateku untuk screening saham yang potensial. Ada checklistnya. Ada nomor 1 kriterianya apa, kriteria nomor 2 apa, kriteria nomor 3 apa, untuk dapetin saham yang potensi multi-bagger misalnya. Jadi dengan produk yang kita jual, itu kita nggak perlu kredibilitas kita punya porto nominal berapa, karena yang kita ajarin cuman ya, ini kriteriaku untuk dapetin saham multi-bagger. Nah, jadi apa ya, kredibilitas atau sesuatu yang pengen kita flexingin sebagai expertise kita, itu bergantung pada apa yang kita jual. Oke? Contoh lagi, kalau misalnya aku jualan cara menemukan produk winning, misalnya cara menemukan produk winning untuk di dropship, maka kemungkinan aku nggak perlu nunjukin uangku dari dropship berapa. Mungkin sebulan aku dapat 5 juta doang dari dropship, anggaplah begitu. Tapi ketika aku jualan produk digital ngajarin cara nemuin produk winning dropship, itu nggak perlu kredibilitasku untuk kayak punya duit yang banyak banget dari dropship, itu nggak perlu. Kecuali kalau aku ngajarin gimana cara jualan dropshipnya, baru di situ aku mungkin perlu nampilin duit yang aku punya berapa. Paham nggak? Jadi mungkin itu terlalu advance. Tapi yang di bagian pertama tadi, yang soal persepsi kredibilitas setiap bidang itu beda, itu masih masuk akal di kalian yang para pemula gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak saya nggak kredibel, saya nggak expert di sini, nggak apa-apa, karena nggak semua orang itu butuh bukti dari kamu. Nggak semua bidang itu butuh validasi. Kamu tuh punya duit berapa, kamu punya expertise apa, itu nggak perlu segitunya banget. Dan bahkan aku juga pernah jualan produk-produk digital yang sifatnya hit and run, kita nggak pakai kredibilitas apa-apa. Jadi cuman kayak kita bikin Facebook page aja tanpa Instagram loh ya. Jadi cuman benar-benar Facebook doang, abis itu udah kita langsung iklanin, itu bisa dapat penjualan. Ya temanku juga ada yang ngelakuin itu, dan aku juga pernah ngelakuin, dan itu bisa. Kenapa? Karena bidangnya beda-beda. Waktu itu contohnya adalah aku bikin produk digital tentang rambut. Jadi gimana caranya cowok itu bisa punya rambut ideal ke masing-masing mukanya. Di situ aku nggak punya kredibilitas apa-apa. Aku nggak ada nggak ada sesuatu yang bisa aku flexingin di sana. Jadi dan orang beli. Jadi nggak semua bidang itu harus kita flexingin atau kita harus punya expertise di sana, nggak perlu gitu. Aku nggak punya expertise apa di bidang rambut. Bahkan waktu itu modalnya adalah aku cuma punya rambut yang modelku gini doang, yang mana di mukaku ini cocok. Jadi aku cuma tinggal kayak screenshot foto mukaku, tapi ya diburemin lah ya bagian mukanya. Cuman di situ aku ngasih lihat bahwa ini loh, kalau misalnya pakai caraku, aku bisa nemuin rambut versiku sendiri yang rapih untuk di mukaku. Gitu doang. Jadi kredibilitas tuh nggak mesti yang tinggi-tinggi banget, yang aku nggak harus nunjukin aku punya pengalaman barbershop, aku punya pengalaman motong rambut orang jadi bagus. Enggak, aku nggak punya kayak gitu. Yang penting aku punya rambutku bisa bagus di muka aku, karena aku punya step by stepnya untuk nemuin ideal rambutku. Jadi itu doang yang sesuatu yang ditunjukinnya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa kita nggak perlu jadi expert. Nah itu aja sebenarnya yang bikin kalian bisa jualan produk digital tanpa harus jadi expert. Dan yang ketiga adalah kalian tuh sebenarnya ada caranya. Kalian bisa kayak mintain testimonial ke orang, kalian kasih gratis produknya. Itu kan ya kalian bikinnya gratis juga, jadi nggak perlu gimana-gimana. Dan kalian bisa kasih aja kayak boleh dong dipakai produk digitalku, tapi aku minta testimonial ya. Dan itu pastinya bukan ke orang sembarang sih, tapi ngasihnya tapi bisa ke target market kalian. Tetap ke target market dikasihnya, atau ke followernya kalian. Itu nggak apa-apa, DM aja, bro mau cobain nggak produk digital ini, baru masih gratis, tapi tolong kasih testimonial atau feedback. Kalau misalnya mereka ngasih testimonial, itu bisa kita jadiin kredibilitas gitu, karena testimonial speak for itself. Testimonial itu akan ngejual dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak perlu klaim kita jago atau apapun, tinggal bilang aja, lihat aja kita punya testimonial kayak gitu. Jadi testimonial juga salah satu cara yang bisa kalian lakuin. Aku juga pernah lakuin di produk-produkku. Itu kita juga ada yang kayak gitu, kita kasih gratis karena kita nggak punya bukti apa-apa, tapi karena kita kasih gratis, mereka kasih testimonial, kita jadi punya bukti bahwa produk ini bagus gitu. Jadi itu juga bisa kalian lakuin. Itu cara ketiga. Oke? Dan aku rasa sebenarnya itu doang cukup ya, karena selama ini aku lakuin juga 3 itu doang gitu. Dan itulah kenapa kita banyak bocoran-bocoran yang sifatnya sangat memudahkan untuk penjualan produk digital. Di membership kita di program IDPC, kita
bocorin utamanya gimana cara kalian bisa bikin produk digital super cepat. Jadi dalam 24 jam aja kalian pasti punya satu produk digital. Dalam 24 jam doang, di bawah 24 jam bahkan, itu kalian punya satu produk digital yang siap jual. Kenapa? Karena kita tahu cara bikin produk digital super cepatnya. Jadi kalau misalnya, lagi-lagi, kalau misalnya kalian mau ikut program IDPC untuk bisa bikin produk digital super cepat, klik aja link ada di deskripsi atau di kolom komen. Aku bisa jamin itu akan works. Ya nggak mungkin nggak works. Jadi kalau kalian pengen jualan produk ebook atau produk kelas, atau apapun yang berbasis teks dan video, kalian bisa pakai program IDPC. Kalian klik aja link di deskripsi atau di komentar, dan ya kita akan bocorin semuanya di sana. Mudah-mudahan ini membantu dan kita ketemu di video-video berikutnya.